saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang saya hormati pula. Terima kasih sudah berkenan bergabung pada pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Putmana Putri. Saya mahasiswa Giji semester 2 di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Sebelum saya lanjutkan pada berdiskusi atau mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memberikan sedikit quotes. Pendidikan bukan semata-mata kita pergi ke kampus lalu mendapatkan gelar sarjana, tetapi pendidikan adalah kita memperluas wawasan dan menyerap ilmu kehidupan. Oke, di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Pengertian Al-Quran, Kedudukan dan Fungsi Al-Quran, yang nanti akan dibawakan oleh narasumber atau pemateri, yaitu Teis, Astrid, dan Nokianti. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah membuka jalannya presentasi kali ini. Baik teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Mulyati dari Prodi Gizi 2A. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan pengertian dari Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam. Secara bahasa etimologi, kata Al-Quran berarti bacaan atau suatu yang dibaca. Menurut Al-Ihyani, kata Al-Quran menurut istim mahdar dengan arti istim maf'ul, yaitu yang dibaca. Adapun menurut istilah, Al-Quran berarti firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang setiap lafalnya merupakan mukjizat dan dianggap ibadah oleh orang yang membacanya. Setiap umat muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun, hingga wafat pada tahun 632, umat muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat yang terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga menjelaskan sendiri bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk untuk umatnya. Terkadang juga dapat berisi cerita mengenai kisah bersejarah di dalamnya dan menekankan pentingnya moral. Al-Quran juga digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syariah. Saat melaksanakan sholat, Al-Quran dibaca hanya dalam bahasa Arab. Adapun beberapa pakar barat mengapresiasi Al-Quran sebagai sebuah karya sastra bahasa Arab terbaik di dunia. Kitab suci Al-Quran memiliki nama-nama yang lain selain namanya itu sendiri, yaitu yang pertama Al-Furqan, yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang kedua ada Az-Zikr, yang artinya peringatan bagi mereka yang lupa. Yang ketiga adanya Suhuf, yang berarti lembaran-lembaran. Dan yang keempat adanya Al-Mau'idhah, yang berarti pelajaran atau nasihat bagi setiap umat-umatnya. Dan yang selanjutnya ada Asyifa, yang berarti penyembuh untuk semua penyakit. Terus yang selanjutnya ada Al-Hukmu, yang berarti hukuman atau peraturan. Dan yang terakhir ada Al-Huda, yang berarti petunjuk bagi setiap umat-umatnya. Baik teman-teman semua, kurang lebih itulah pengertian dari Al-Quran. Selanjutnya yaitu kedudukannya Al-Quran yang akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umatnya. Dan yang selanjutnya ada Asyifa, yang berarti penyembuh untuk semua penyakit. Terus yang selanjutnya ada Al-Hukmu, yang berarti hukuman atau peraturan.
Dan yang terakhir ada Al-Huda yang berarti petunjuk bagi setiap umat-umatnya. Baik teman-teman semua, kurang lebih itulah pengertian dari Al-Quran. Selanjutnya yaitu kedudukannya Al-Quran yang akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya akan dibahas mengenai kedudukan Al-Quran. Al-Quran ini memiliki kedudukan atau posisi yang penting dalam Islam. Al-Quran ini menjadi basis dari segala aspek kehidupan individual, sosial, untuk umat Islam, umat Muslim. Adapun kedudukan Al-Quran sendiri, yang pertama sebagai sumber hukum. Al-Quran ini dipandang sebagai sumber dari segala macam aturan tentang hukum, sosial, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, moral, dan sebagainya. Al-Quran ini biasa dijuluki juga sebagai way of life atau sumber untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Hal ini dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 37 yang artinya, dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsumu, setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Selain dari surat Ar-Ra'd ayat 37, Al-Quran juga menjelaskan mengenai kedudukan Al-Quran ini dalam surat An-Nisa ayat 105 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama, hukum yang menjelaskan tentang akidah dan tauhid atau al-ahkamal itik. Bentar, nanti ini di-cut ya. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran ini secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, hukum yang menjelaskan tentang akidah dan tauhid atau al-ahkamal itikadiyah. Yang kedua, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya atau biasa yang disebut ahkam al-ibadah. Yang ketiga, hukum yang mengatur pergaulan hidup manusia dengan sesamanya yang disebut ahkam al-mu'amalah. Hukum-hukum dalam Al-Quran ini tidak pernah bertentangan dengan akal sehat manusia. Hukum-hukum dalam Al-Quran ini tidak pernah bertentangan dengan akal sehat manusia dan dengan hati nurani, sehingga mudah diterima dan tidak memberatkan. Jika diteliti dengan cermat, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran ini ada 3 hal yang menjadi dasar kenapa hukum ini ditetapkan. Yang pertama, tidak memberatkan. Artinya hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu sesuai dengan kemampuan manusia dan tidak memaksakan atau memberatkan. Yang kedua, hukum dalam Al-Quran ini menyedikitkan beban. Artinya, hukum yang terdapat dalam Al-Quran ini tidak menyulitkan, sehingga setiap orang yang normal dapat melaksanakannya. Baik, saya di sini akan melanjutkan membahas tentang kedudukan Al-Quran sebagai korektor. Selain sebagai sumber hukum, Al-Quran juga berkedudukan sebagai korektor. Korektor yaitu kitab yang mengkoreksi kepercayaan-kepercayaan atau pandangan-pandangan yang salah di kalangan umat beragama, termasuk kepercayaan atau tanggapan yang salah yang terdapat di dalam Bible atau suatu kitab lain yang dipandang suci oleh pemeluknya. Ajaran-ajaran atau tanggapan-tanggapan dari agama-agama lain yang salah. Kemudian dikoreksi Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama,
ajaran Trinitas dalam Bible atau kitab. Yang kedua, kepercayaan bangsa Arab pada pra-Islam bahwa Tuhan itu mempunyai anak-anak ialah para malaikat yang tercantum dalam surah Al-Najm ayat 27. Yang ketiga, ada sejumlah nabi dan rasul yang terhormat dan merupakan manusia pilihan Tuhan yang dijadikan suri teladan untuk umatnya. Diungkapkan dalam Bible sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan hina dan tercela. Misalnya Nabi Ibrahim yang digambarkan sebagai pendusta atau pembohong. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu tentunya banyak sekali, tapi yang digarisbawahi itu ada 4. Yang pertama kita kaji dulu satu persatu. Yang pertama yaitu fungsi Al-Quran yaitu Al-Huda. Al-Huda itu artinya petunjuk nih teman-teman. Jadi apa sih maksudnya Al-Quran sebagai petunjuk? Petunjuk bagi manusia secara general atau secara umumnya. Petunjuk bagi manusia yang beriman, bertakwa. Nah, contohnya misalnya petunjuk bagaimana kita beribadah yang baik dan benar, bagaimana kita menghadapi suatu masalah, bagaimana kita menghadapi sebuah wabah, itu ada pada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai Al-Huda atau petunjuk, teman-teman. Itu garis besar intinya itu seperti itu. Al-Quran fungsinya yaitu Al-Huda, yaitu petunjuk. Lalu yang kedua yaitu Furqan. Al-Furqan itu artinya pemisah. Jadi fungsi Al-Quran sebagai pemisah yaitu pemisah hak dan batilnya gitu, yang benar dan salahnya gitu. Bagaimana kita bisa memisahkan apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Itu maksudnya. Kita harus bisa memisahkan mana yang kita bisa lakukan, yang baik kita lakukan, yang salah atau tidak baik kita hindari gitu. Maksud dari fungsi Al-Quran itu kita dapat memisahkan hal itu gitu. Yang baik dan benar, yang salah, mana yang baik dan salah gitu. Yang ketiga yaitu Al-Ashifa. Jadi Al-Ashifa itu artinya obat. Fungsi Al-Quran sebagai obat itu apa sih? Al-Quran itu bisa menjadi obat loh. Bisa menjadi obat mental kita. Dengan kita membaca Al-Quran, kita akan lebih tenang, merefresh pikiran, kita akan lebih damai, penyakit-penyakit hati akan terhempaskan, kita akan lebih berdamai dengan diri kita sendiri ketika kita kecewa, ketika kita bingung apa yang harus kita lakukan. Dengan membaca Al-Quran, Al-Quran juga bisa menjadi obat mental gitu. Maksudnya Al-Ashifa itu Al-Quran sebagai obat. Dan banyak sekali pembuktian-pembuktiannya yang dapat kita cari dan kaji juga kok. Baik, yang keempat fungsi Al-Quran yaitu Mau'izah. Al-Mau'izah itu apa sih artinya? Artinya itu nasihat. Al-Quran terdapat banyak sekali pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Biasanya nih, nasihat yang terdapat pada Al-Quran itu berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang beriman gitu. Untuk masa sekarang atau masa setelahnya gitu. Jadi maksud dari Al-Mau'izah itu nasihat. Banyak sekali kok nasihat-nasihat pada Al-Quran. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah berpartisipasi pada pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.